Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 evaluasi pendidikan yang beranggotakan Dian Fari Azizah dan Fakih Ahmad. Di sini kami akan membahas tentang rehabilitas tes. Kita masuk ke latar belakang. Rehabilitas adalah aspek penting dalam pengukuran psikologis dan pendidikan yang mengukur konsistensi dan keandalan tes. Metode pengujian rehabilitas meliputi tes ulang, bentuk paralel, dan metode split half. Pemilihan metode harus sesuai dengan jenis tes dan menggunakan sampel yang cukup besar dan representatif. Aspek seperti keakuratan, konsistensi, dan stabilitas mengukur perlu dipertimbangkan dalam pengujian rehabilitas. Baiklah, kita selanjutnya akan memasuki apa itu rehabilitas tes. Reliabilitas adalah konsistensi pengukuran yang dapat diandalkan dalam menghasilkan hasil yang serupa pada pengujian yang berulang. Ini adalah konsep penting dalam penilaian psikologis dan pendidikan. Suatu tes dianggap reliable jika memberikan hasil yang konsisten ketika diberikan kepada individu yang sama pada berbagai waktu atau situasi. Reliabilitas mengukur sejauh mana tes dapat dipercaya. Sumber lain mengatakan bahwa reliabilitas adalah kemampuan suatu alat untuk mengukur memberikan hasil yang serupa ketika digunakan berulang kali pada kelompok yang sama. Jadi, reliabilitas mengacu pada ketepatan dan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur. Sebagai contoh, jika suatu tes diberikan beberapa kali kepada individu yang sama, hasilnya seharusnya relatif konstan, asalkan tidak ada perubahan signifikan dalam aspek yang diukur. Dengan demikian, reliabilitas mengukur sejauh mana kita dapat mempercayai hasil tes atau alat ukur dalam mengukur sesuatu. Dan penting untuk memastikan bahwa pengukuran tersebut konsisten dan dapat diandalkan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dari teknik pengujian reliabilitas tes? Pengujian reliabilitas tes dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, metode tes ulang, test rest method, dilakukan dengan menggunakan suatu karakteristik 2 kali pada waktu yang berbeda. Hasil ini mengukur pertama dan kedua dikorelasikan untuk menentukan reliabilitas tes. Namun, metode ini kurang tepat jika subjek mengalami perubahan antara pengukuran pertama dan kedua. Selanjutnya, metode bentuk paralel. Menggunakan 2 instrumen yang dianggap paralel, instrumen-instrumen ini diberikan kepada kelompok responden yang sama, dan koefisien korelasi antara skor keduanya digunakan untuk mengestimasikan reliabilitas. Ini memerlukan pengembangan dan pengujian 2 instrumen yang paralel. Selanjutnya, metode split half. Tes dibagi menjadi 2 bagian, seperti yang sejenis tetapi tidak identik. Kedua bagian ini diberikan kepada subjek yang sama, dan koefisien korelasi antara kedua bagian digunakan untuk mengukur reliabilitas. Ketiga metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan metode bergantung pada situasi pengukuran dan tujuan penelitian. Semua metode ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tes dapat diandalkan dalam memberikan hasil yang konsisten. Selanjutnya, apa saja contoh pengujian reliabilitas dengan bermacam metode? Ada beberapa metode pengujian reliabilitas tes. Yang pertama itu tes tunggal. Pengukuran reliabilitas dengan menghitung koefisien relasi antara skor total tes dan skor setiap item. Tingginya korelasi antara skor total tes dan skor item menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Kemudian tes ulang. Mengukur reliabilitas dengan mengukur pada waktu yang berbeda. Jika hasil pengukuran pada waktu yang berbeda konsisten, maka tes memiliki reliabilitas yang tinggi. Kemudian, tes equivalent. Mengukur reliabilitas dengan menggunakan 2 tes setara. Kesamaan hasil pengukuran dari kedua tes menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Selanjutnya itu, Cronbach's alpha. Mengukur reliabilitas dengan menghitung koefisien alpha Cronbach. Nilai tinggi menandakan reliabilitas yang baik. Selanjutnya, formula Sperance-Brown. Mengukur reliabilitas dengan menggunakan rumus Sperance-Brown, nilai yang tinggi menunjukkan reliabilitas yang baik. Selanjutnya itu Cohen's alpha. Mengukur reliabilitas dengan perhitungan koefisien alpha Cohen's,
nilai yang tinggi menandakan reliabilitas yang tinggi. Pemilihan metode harus sesuai dengan jenis tes yang diuji dan perlu menggunakan sampel yang cukup besar, representatif, agar hasil pengujian dapat diandalkan. Jadi, dari beberapa penjelasan reliabilitas tes dan berbagai teknik pengujian reliabilitas yang diuraikan tadi, dapat disimpulkan bahwa reliabilitas merupakan aspek kunci dalam mengukur tes. Hal ini menunjukkan beberapa konsisten dan dapat diandalkan dan suatu tes dalam mengukur variabel yang diukur. Terdapat beberapa metode pengujian reliabilitas seperti tes ulang, bentuk paralel, dan mode split half yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan sifat tes yang diuji. Namun, setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga pemilihan metode harus sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian. Baiklah, sekian materi dari kelompok 10. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.